Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, Mas, yang dicontohkan tadi kan ideal banget dan sangat luar biasa. Ya wajar lah kalau Nabi pilihan Allah, tentu bisa. Lah kita ini kan manusia biasa, penuh dengan kekurangan. Ya itulah Bapak Ibu yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita diberikan teladan itu dari manusia, bukan dari malaikat. Kalau malaikat lebih lagi kita bisa beralasan, malaikat itu kan makhluk yang tidak pernah bermaksiat, ya wajar, dan kita nggak bisa melihatnya. Tapi yang Allah utus itu seorang nabi yang makan, minum, tidur ya seperti manusia biasa. Maka sebenarnya ini menjadi alasan kuat bagi kita untuk mengikuti. Meskipun kita sadar dengan kekurangan kita, kita sadar dengan sisi manusiawi kita, tapi kita harus yakin secara ilmu, semakin kita mendekati perilaku Nabi, mendekati perilaku orang-orang terbaik, mengikuti jejak-jejak mereka, kita juga akan diangkat oleh Allah setinggi itu derajatnya. Ya, ini merupakan pilihan. Memang Bapak Ibu, kita boleh memilih kok. Mau membalas itu boleh, tapi imbang syaratnya Pak. Jangan terus berlebih-lebihan, itu malah jadi dosa tambahan. Membalas orang yang berbuat zalim itu boleh, tetapi imbang. Makanya ada kisos, kan imbang, tapi tidak berlebih-lebihan. Atau kita boleh memilih untuk lebih tinggi dari sekedar adil, yaitu ihsan tadi. Sudahlah, toh juga tidak kembali lagi, toh sudah terjadi, memilih sudahlah. Itu bagian dari skenario hidup yang mungkin Allah akan membayar dengan yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu, ini kalau gambaran kita nih Bapak Ibu, Nabi Yusuf kalau mungkin tidak dibuang, mungkin tidak akan ketemu dengan pembesar negeri Mesir, mungkin tidak akan kemudian sampai diangkat menjadi pembesar atau pemegang perbendaharaan negeri Mesir. Bahkan kata mufasir, ada Nabi Yusuf memilih jadi raja pun bisa saat itu. Tapi kan kita bisa melihat itu setelah berpuluh-puluh tahun. Maka yakin saja Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Itu kekuatan akidah yang harus kita tanamkan. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang berbuat baik. Nah, kita aja yakin Bapak Ibu punya jaminan akte yang tertulis aja, kita yakin bisa buat macam-macam. Apalagi kalau yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada harga yang harus dibayar oleh orang yang berbuat zalim, dan ada kemuliaan yang didapatkan orang yang dizalimi kalau dia mau mengikhlaskan. Ya kalau nggak di dunia, nanti kita ambillah jatah kita di akhirat. Mungkin akan menaikkan derajat yang semakin kita mendekati Nabi, semakin kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikuti teladan para nabi, insya Allah hidup kita akan mulia. Kemudian yang kedua, kenapa ya aturan agama berbeda dengan regulasi yang ada di pemerintahan?
Ya karena kalau aturan agama kan sifatnya baku Bapak Ibu. Sudah ini merupakan final. Ini merupakan kebaikan dunia akhirat kita. Kalau negara kan sifatnya itu ya akan dievaluasi, akan dilihat ulang, akan diperbaharui. Ya kita doakan mudah-mudahan para pemangku kebijakan, para pembuat regulasi itu mereka ngaji ke kopi ngaji Pak. Biar kemudian akan merubah kebijakan dengan lebih arif dan bijaksana sehingga bisa membawa kebaikan untuk kemaslahatan umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal disinggung tentang perceraian yang indah. Nah, saya ingin suasana di mana yang diceritakan supaya bisa seperti itu gitu. Ya. Yang indah. Ya. Suasana menciptakan suasana yang seperti itu gimana? Ya, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira tinggal tahun saya kira Pak Oto mau nanya itu, Pak Oto mau nggak nanya. Pak Oto tangga saya. Om, satu lagi Pak. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kiranya Ustaz mencarikan ayat tentang minta maaf, karena di Indonesia kan tradisinya minta maaf, belum pernah bertemu pun maaf. Ya bagus sih, bagus. Tapi dalam Al-Quran ini saya jumpai afina aninnas, afina aninnas. Jadi memberi maaf. Tapi mengapa kok minta maaf berbalik? Ini hadis tahu ada mungkin. Nah mungkin mana ini menarik tidak sih? Pertama, kedua dalam bahasa Arab itu juga ada al-maghfirah, al-afu dan lain-lain. Mungkin kosakata bahasa Arab itu kan sangat tidak bisa mewakilkan di satu sisi, tidak bisa ditukar, dan letak pun prosesi dalam Al-Quran. Mungkin dijelaskan keindahan bahasa Arab tentang maaf yang banyak ragamnya. Jazakallahu khairan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya tadi yang ketiga adalah tentang perceraian yang baik, yang indah. Ya. Harusnya yang namanya perceraian itu kan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang berat. Tapi ada kata-kata indah yang disampaikan di situ. Tapi Bapak Ibu, dari 4 kata jamilan tadi, itu memang yang paling spesial yang perceraian. Karena yang pertama fasbir, perintah langsung dari Allah, bersabarlah kamu wahai Muhammad dengan kesabaran yang indah. Fahjurhum hajaron jamilah, berhijrahlah kamu dengan hijrah yang indah. Fasfah sofhal jamil, maafkan wahai Muhammad dengan pemaafan yang indah. Tapi kalau untuk perceraian tidak langsung Allah yang menyampaikan. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, lebih memilih mana? Lebih memilih Allah dan Rasulnya. Tidak protes dengan pembagian nafkah, tidak protes dengan tugas-tugasnya para nabi. Kalau memilih Allah dan Rasulnya, maka akan dipertahankan. Tapi kalau memilih pengen dunia, pengen mendapatkan harta yang banyak, akan diberi. Tapi katakan kepada mereka, wa usarrihkunna sarahan jamilah. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Artinya ini perintah Allah, tapi yang menyampaikan langsung Rasulullah. Agar beda Pak. Kalau yang
bersabar, berhijrah, memaafkan itu perintah Allah langsung kepada Rasul. Dan yang mengucapkan langsung Allah, fasbir, fahjur, fasfah, Allah langsung. Tapi kalau untuk yang bercerai nanti Allah tidak perintahkan langsung, tapi melewati Nabi. Katakan kepada mereka, wa usarrihunna sarohan jamila. Salah, seakan-akan kalau untuk perceraian ini Nabi yang disuruh untuk menghentikan itu. Memang tidak ada perceraian yang tidak menyakitkan Bapak Ibu, tapi kalau ini perintah Allah, jadi perceraiannya itu indah. Artinya ya kalau emang tidak berjodoh di dunia, jodohnya di akhirat nanti Pak. Mungkin ada Bapak Ibu, qadarullah, suami istri yang tidak bertengkar, tidak ada masalah, tapi harus cerai Pak secara agama. Qadarullahnya di kemudian hari ketemulah satu bukti yang sangat kuat bahwa istrinya itu dulu adalah sepersusuan dengannya. Tidak ada masalah, saling mencintai suami istri. Tapi ternyata terbukti bahwa istrinya itu dulu waktu kecil pernah meminum ASI-nya ibu dari sang suami. Kan nggak boleh Pak, itu namanya saudara, sepersusuan. Nah, gimana? Ya sudah, kalau begitu ya harus berpisah. Berpisah dengan indah. Berpisah bukan dengan karena membenci, tapi karena ini mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalaupun sudah terlanjur berpisah, ya sudah, sekarang maaf-maafan, baik-baikan. Tidak usah mengumbar aib, tidak usah menjelek-jelekkan. Ingat Bapak Ibu, yang menguatkan itu ihsan. Kenapa sih suami istri bisa bertahan lama? Semakin tua semakin sayang, semakin setia. Padahal kecantikan memudar, kegagahan sudah semakin hilang, tapi kok cintanya langgeng. Nah, itulah yang lebih tinggi dari sekedar mawaddah, yaitu rahmah. Dari mana didapatkan? Dari ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah melupakan kebaikan di antara kalian berdua. Suami, ingat-ingat baik-baik itu kebaikan istri kita. Pas buatin teh, pas nyiapin makanan, diingat-ingat kebaikan itu. Suatu ketika kita sedang marah ke istri, pasti suami akan, ya Allah, ini yang membuatkan saya teh, ini yang membuatkan saya, yang menyiapkan pakaian saya dan sebagainya, itu menguatkan cinta. Seorang istri pun demikian. Bapak ini yang sudah bekerja mati-matian ya seburuk-buruk bapak itu ya dia punya banyak kebaikan kepada wala tansawul fadla bainakum. Ini kalau mau dikaji Bapak Ibu, fadl itu kebaikan yang sangat tinggi. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, namanya itu ya wajar. Tapi kalau ada orang berbuat buruk, kok kita berbuat baik, itu fadl. Bukan tugas kita, bukan kewajiban kita, kok kita menolong, namanya fadl. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah lupakan kebaikan itu. Ya, kita semua berharap agar tidak berpisah nih Bapak Ibu. Tapi kalau qadarullah terjadi, ya sudah. Memilih berpisah dengan baik-baik. Memilih berpisah tanpa membenci, berpisah tanpa menyakiti. Nah, berhijrah tanpa hijrah yang mendendam. Kemudian yang keempat, yang terakhir tadi tentang ayat maaf wal afina anin nas ya. Ini tingkatan tertinggi memang orang yang memaafkan, Pak. Maksudnya wal afina anin nas, sebelum orang itu meminta maaf sudah dimaafkan. Wal afina anin nas, memaafkan orang yang minta maaf. Tapi sebagai pribadi yang banyak salah, ya kita ini memaafkan. Minta maaf itu tidak salah Bapak Ibu. Ya mungkin orang
tidak tahu kesalahan kita, tapi di tempat lain mungkin kita membicarakannya, mungkin kita ini menggunjingnya, ya sudahlah. Kalau ada orang minta maaf, kita terima. Wal afina 'anil nas. Kemudian apa bedanya antara maghfirah dengan al-afu yang sama-sama memaafkan? Tingkatan al-afu itu jauh lebih tinggi daripada maghfirah. Kalau maghfirah yang berupa pemberian maaf, itu artinya kesalahan kita ini ditutup, Pak. Nanti di hari hisab, di hari perhitungan, kesalahan kita tertutup. Tapi masih ada, Pak. Tapi ditutup agar kita tidak malu. Karena saking malunya di hari hisab itu, ada orang yang sampai, ya Allah, udahlah saya saking malunya di hadapan semua manusia, saking malunya minta disegerakan ke neraka saja. Naudzubillah min dzalik. Saking malunya. Tapi ada yang maghfirah ditutup kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup. Atau minimal kalaupun dicoret masih ada bekasnya, Pak. Itu maghfirah. Berbeda dengan al-afu. Kalau al-afu itu sudah dibersihkan, Pak. Tidak ada lagi bekasnya. Putih bersih. Itu al-afu. Pemaafan maka yang kemarin kita baca di 10 terakhir Ramadan untuk mengharapkan Lailatul Qadar kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau kita ingin meneladani sifatnya Allah yang al-afu, ya sudah kita belajar sebisa mungkin, semampu kita untuk memaafkan orang lain tanpa menyisakan dalam hati kita. Biar bersih, biar bersih. Wallahu a'lamu bishawab. Dan terakhir, Bapak Ibu, kita mari sama-sama berdoa untuk ibu yang sedang, ibu sakit tadi, ibu istri dari Pak Haji, Ibu Hajah Tinem, Ibu Hajah Tinem yang jamaah yang lainnya yang juga sedang mendapatkan ganjaran berupa gerah, sakit. Mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, Allah berikan keringanan dan diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahum. 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 Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Fathur Rahman. Saya lanjutkan informasi yang kedua, yaitu perolehan infak Kopi Ngaji pada pagi hari ini terkumpul sebesar Rp3.598.000 dibagi menjadi dua. Untuk Kopi Ngaji di sini 1.878.000 dan untuk donasi kebakaran adalah Rp1.720.000. Alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Amin Allahumma amin. Marilah kajian pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5352 terus 1413 Untuk Kopi Ngaji 19 minggu depan Sabtu kedua ini berjudul Sehat Jasmani Rohani dan